kebaikan-Mu terus ada bersama dalam kehidupan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami malam hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami yang datang dengan kegundahan hati, kami yang datang dengan masalah kehidupan kami saat ini. Kami percaya pulang dari tempat ini Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau membangkitkan semangat kami untuk kami terus menatap masa depan. Berkati anak muda-Mu yang hadir pada malam hari ini. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah menyaksikan kami secara online. Kami menerima berkat yang sama. Persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oke, shalom. Ya, duduknya berjauhan ya. Ya, jaga jarak. Sorry, saya tidak pakai masker. Nggak kuat. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sabtu malam minggu di rumah Tuhan. Terima berkat Tuhan. Amin. Ya, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah You'll Never Walk Alone. Ya, yaitu ada lambangnya siapa? Liverpool. Ya, kalau dengar kata ini, dengar kalimat ini Anda tidak bisa melepaskan dari klub sepak bola yang bernama Liverpool. Ya. Oke, you will never walk alone. Ya, itu kalau di Indonesia kan apa? Engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Ya, yang punya pasangan jangan mau berjalan sendirian, ya. Bukan itu, Pak. Bukan itu apa artinya, Pak. Ya, ayat yang diberikan kepada saya adalah Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ya, saya tidak akan membahas tentang Liverpool, tapi kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang kalimat ini. Aku akan menyertai atau aku tidak akan pernah berjalan sendirian. Oke, kita lihat di screen. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kita bergantian baca, saya yang di atas, satu sebab Tuhan sampai menyertai engkau ya. Nanti berikutnya adalah Anda. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Silakan. Amin. Ya. Siapa yang takut, siapa yang patah hati? Ada? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang ngaku. Oke, jadi ketakutan dan patah hati itu yang sering dialami manusia. Setuju? Siapa yang tidak pernah patah hati? Siapa yang sering bikin patah hati? Ada yang tidak pernah patah hati di sini? Halo, angkat tangan. Enggak ada ya? Semua berarti pernah patah hati. Siapa yang tidak pernah takut? Ada yang tidak pernah takut? Semuanya pasti pernah mengalami yang namanya takut, ya. Saya tidak berbicara takut Anda lewat kuburan atau takut Anda pergi ke belakang waktu malam. Enggak, itu bukan ketakutan seperti itu yang saya maksudnya. Jadi saya percaya bahwa kehidupan kita ke depan itu bukan semakin ringan. Ya. Saudara yang sekarang ini lagi studi, belajar, ya. Terus setelah saya belajar ini saya mau ngapain, Kak?
Saya mau ngapain Pak? Enggak jelas, ke depan itu gambarannya enggak jelas, saudara. Tantangan begitu berat, persaingan itu semakin ketat, betul? Anda mau setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah Anda mau apa? Kerja kan? Dunia kerja semakin sempit, persaingan semakin berat. Kalau Anda tidak punya sesuatu potensi yang bisa Anda andalkan, saudara akan terbuang. Itu tantangan yang akan Anda hadapi. Nah, malam hari ini, kembalikan ke ayat tadi. Malam hari ini ketika ayat ini kita baca, ya, sebetulnya Tuhan ingin berbicara apa? Tuhan ingin berbicara apa kepada kita malam hari ini? Ya, Ulangan pasal 31 ayat 8. Ini adalah ujung dari perjalanan bangsa Israel dari mana ke mana? Ada yang tahu? Dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu harusnya ditempuh itu cuma berapa hari? 40 hari perjalanan. Tetapi kenapa bangsa Israel harus diputar dulu keliling padang gurun, berapa lama? 40 tahun. Kenapa kok enggak shortcut aja Tuhan bahwa 40 hari selesai? Oh tunggu dulu. Memang Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu nanti akan menempati tanah Kanaan. Itu janji Tuhan. Tanah ini akan diberikan kepada keturunanmu. Tapi sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa Israel ini harus mengalami proses. Ya. Dulu di Mesir itu mereka itu terkontaminasi dengan pola pikir Mesir, terkontaminasi dengan budaya Mesir, dan juga agama-agama yang ada di Mesir. Allahnya tidak jelas. Bangsa Israel 400 tahun tinggal di Mesir, dia tidak tahu Allahnya itu siapa. Coba bayangkan. Mungkin kasusnya sama kayak kita ya. Ada yang mengerti Allah kita itu siapa? Halo? Ada? Ada yang bingung? Tuhanmu siapa? Ini masalah bukan masalah sepele, saudara. Saudara tiap hari ke gereja, saudara tidak tahu siapa yang saudara sembah. Waduh kacau. Sama kayak bangsa Israel berarti. Ya, perlu diajar, perlu diproses, perlu dikenalkan dulu. Ada yang masih bingung? Tuhanku ini siapa sih jane? Tuhanku itu 1 apa 3 ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saudara akan hadapi loh. Pernah ditanya begitu enggak? Tuhanmu itu 1 apa 3? Kok tegang sekali saudara? Jangan tegang, santai aja. Pernah ditanya orang begitu enggak? Oh Tuhanku itu 1. Loh, tapi itu ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Lah 3. Piye jelasin? Ya, makanya saudara harus mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah. Supaya saudara tidak gambiar ya. Tuhanku sih, aku berdoa kalau sama Bapa boleh enggak ya? Kalau ke Yesus boleh enggak ya? Saya banyak pertanyaan begitu loh saudara. Yang tanya itu orang sudah tua-tua yang ya ke gereja itu sudah puluhan tahun. Masih tanya, Pak, Allah Tritunggal itu apa sih Pak? Ya saya harus menjelaskan kepada mereka runtut, saudara. Ya malam hari ini kita akan lihat. Coba ayat tadi diawali dengan kata apa? Diawali dengan kata apa? Sebab Tuhan. Kenapa saya kasih merah dan besar? Sebab Tuhan. Ya, oke klik. Sebab Tuhan. Tuhan itu ditulis sama Musa dengan kata dalam bahasa Ibrani ya. Nanti saya bacakan, ya Anda dengar aja, habis itu lupakan ya. Jadi bahasa Ibraninya itu adalah Yod He 5 He. Bacanya dari kanan ke kiri. Yang koma di atas itu Yod,
yang begini he, yang ini five, yang ini he. Yod he, five he. Coba tirukan, yod he, five he. Nah, sudah kayak orang Ibrani. Ya, kalau saudara sering panggil YHWH, ngerti ya? Kalau dalam bahasa Indonesia YHWH, ada yang menyebutkan siapa? Yehova, gitu loh. Tapi kalau aslinya Ibrani enggak ada konson, enggak ada vokalnya. Hurufnya konsonan semua. Yod he, five he. Ingat-ingat ya. Artinya apa? Tuhan. Yod he, five he. Ya, ketika Musa mau membebaskan bangsa Israel, Musa tanya Tuhan terus, kalau orang Israel tanya yang ngutus saya ini siapa? Ya katakan kepada mereka, aku adalah aku. Waduh. Nah, kalau orang tanya, Musa, yang ngutus kamu ke sini untuk membebaskan kami dari perbudakan Mesir iki sopo? Ya Tuhan bilang, aku adalah aku. Lu maksudnya piye? Artinya, aku ini Tuhan, aku ini ada bagaimana aku ada. Aku ada ini bukan menurut kamu, aku ini ada. Kalau Allah-Allah lain, Allah itu dibikin dulu dari patung, nah baru dinamain kan. Patung, dewa, Beelzebul gitu kan. Nah itu Allahnya namanya Beelzebul, baru Allah itu berwujud. Tapi ini Allah ini ada, aku ada bukan menurut kamu aku ada karena aku sendiri ada, aku ada bukan menurut orang lain aku ada, karena aku sendiri ada sebagaimana aku ada. Ngerti? Bingung. Jadi pada mulanya Allah, kalau saudara baca Kejadian itu loh, pada mulanya itu Allah. Belakangnya ada lagi enggak? Enggak ada. Allah yang pada mulanya itu menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu disebut Elohim. Ngerti ya? Kalau Anda dengar kata Elohim, itu Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, bukan hanya orang Israel saja boleh menyebut Elohim. Orang Indonesia, orang Arab, orang Mesir, orang siapa aja menyebut Allahnya juga Elohim. Dewa mereka juga disebut Elohim. Karena seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Elohim. Nah, Elohim yang menciptakan alam semesta ini menyatakan diri pribadi kepada bangsa pilihan yang namanya Israel tadi. Kalau istilahnya gini loh, kalau Pak Jokowi itu presiden seluruh Indonesia, betul ya? Nah, Pak Jokowi itu juga presidennya, siapa anaknya itu? Kaisang, sama siapa? Siapa? Gibran, Kaisang, presidennya dia juga kan? Presiden orang Indonesia, presiden Anda, presiden saya, presidennya Kaisang, presidennya Gibran. Ya, sama presiden, semua menganggap Pak Jokowi presiden. Tetapi dia bisa panggil Pak Jokowi itu siapa? Bapak, ya kan? Pak, ya dia bisa panggil ayah. Nah kalau saya panggil Pak Jokowi ayah bisa enggak? Enggak bisa, sopo kowe kan gitu. Ya, apa hubunganmu sama saya? Kamu panggil saya bapak, aku untuk bapakmu. Tetapi Kaisang penduduk Indonesia, dia bisa panggil Pak Jokowi bapak. Gambarannya mengerti? Pak Jokowi itu presiden seluruh Indonesia, tapi dia bapak daripada anaknya. Nah anaknya ini siapa? Israel. Nah kebayangan itu bisa ditangkap ya. Nah dia menyatakan kepada bangsa Israel namanya siapa tadi? Yod-He, Vav-He. Coba tadi, slide-nya tadi. Yod-He, Vav-He. Nah siapa Yod-He, Vav-He ini? Siapa yang disebut Tuhan? Artinya Tuhan itu, ya kalau Elohim tadi disebut Allah kan. Kalau ini spesifik Tuhan. Ya, nah ketika orang Ibrani, orang Israel itu ketemu dengan kata Yod-He, Vav-He ini, dia tidak berani menyebut Yod-He, Vav-He. Kenapa? Karena ada hukum yang ketiga. Apa bunyinya? Hukum Taurat yang ketiga bunyinya apa? Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Jadi ketika ketemu dengan Yod-Heh-Vav-Heh ini, mereka merubah nama ini menjadi siapa? Adonai. Coba ulangi, Adonai. Adonai itu artinya apa? Tuan penguasa hidup. Tuan penguasa Israel. Ya. Tuan penguasa hidup kita. Itu artinya Adonai. Tuan di atas segala tuan, itu Adonai. Jadi ketika bertemu dengan Yod-Heh-Vav-Heh, dia akan sebut Adonai. Dia tuanku, aku hambanya. Ya, ketika dia memposisikan Tuhan, dia memposisikan diri jadi hamba. Aku hambanya. Itu maknanya, saudara. Ya, dia secara pribadi menyatakan diri kepada, coba diklik lagi tadi. Diklik sekali lagi. Ya, dalam PL, Yod-Heh-Vav-Heh tadi disebut dengan Adonai. Nah, kalau dalam PL Yod-Heh-Vav-Heh tadi disebut Adonai. Adonai tadi Tuan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, klik lagi. Dalam perjanjian baru, Adonai itu diterjemahkan sebagai Kyrios atau Kurios. Yang disebut Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Kalau yang di atas itu Ibrani, yang di bawah Yunani. Adonai tadi disebut apa? Kyrios atau Kurios. Yang artinya Tuhan, ya kan? Tuhan ini, Kurios ini harus ditujukan kepada pribadi yang namanya siapa? Yesus. Nah, sekarang bisa gambarannya bisa nangkap kan? Kenapa Yod-Heh-Vav-Heh itu dibawa di perjanjian baru jadi Yesus? Nah, Yod-Heh-Vav-Heh sendiri kalau dalam perjanjian baru itu diterjemahkan sebagai Tuhan, sebagai Allah atau yang disebut Theos. Jadi Yod-Heh-Vav-Heh sendiri diterjemahkan sebagai Theos, Adonai diterjemahkan sebagai Kurie atau Kurios atau Kristus atau Yesus, ya. Itu ditujukan kepada Yesus, tidak pada siapa-siapa. Berarti Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan bukan? Tuhan. Dia Allah bukan? Allah. Bedanya Allah sama Tuhan apa, Pak? Lihat tadi kan bedanya. Allah itu dia pencipta seluruh alam semesta. Coba buka Yohanes 1 ayat 3. Nah, coba saudara perhatikan ayat ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Kalau saudara baca ayat 1, dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah itu di ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, dan tanpa firman, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti firman itu apa? Pencipta bukan? Pencipta. Nah coba ayat 14-nya turun. Ayat 14, firman yang adalah Allah tadi menjadi siapa? Manusia. Manusia siapa namanya? Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, korelasinya jelas, siapa Allah kita. Ya. Jadi ketika kita menyebut Yesus Tuhan dan Allah kami, tidak salah. Karena memang Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia pencipta segala sesuatu. Ayat 3 tadi, tidak ada segala sesuatu, tidak ada tanpa Yesus yang menciptakan. Ya. Ada yang masih bingung? Siapa Allah yang kita sembah? Kurang lebih bingung, mengerti ya? Nanti kalau bingung, hubungi nomor yang di bawah ini ya. Ya, oke lanjut kembali kepada tadi. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah yang
berjanji kepada umat Israel. Ketika mereka harus masuk ke tanah Kanaan, tantangan yang mereka hadapi bukan tantangan yang gampang, saudara. Dia sampai di Sungai Yordan, dia harus menyeberang, kemudian dia masuk ke tanah Kanaan. Dia lihat tanah Kanaan itu ada satu tembok besar yang mengelilingi kota, namanya tembok apa? Tembok Yeriko. Waduh, udah ketemu tembok. Dan ketika ayat itu disampaikan oleh Musa, itu adalah ayat perpisahan, saudara. Dulu Musa 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel itu sudah menganggap Musa ini seperti Tuhan. Karena Musa itu yang langsung berbicara dengan Tuhan. Jadi sudah dianggap seperti Tuhan Musa. Nah kalau ditinggal oleh Musa, Musa sudah berumur 120 tahun pada waktu itu. Dan dia harus istirahat, pulang, dipanggil Tuhan. Dan yang mengganti adalah siapa? Yosua. Nah, Yosua ini harus menghadapi situasi yang cukup berat. Belum lagi kepercayaan dari bangsa Israel. Waduh, dipimpin oleh pemimpin yang baru itu tidak gampang, saudara. Apakah Yosua ini sama dengan Musa? Secara karakter, secara kepemimpinan, belum tentu. Tapi Musa memberikan jaminan bahwa apa yang Yosua lakukan itu sama dengan apa yang aku lakukan. Yosua langsung juga yang memerintahkan siapa? Yotifahe tadi. Nah, tantangan yang besar, tantangan yang berat, Tuhan berjanji. Apa ayat tadi bilang apa? Lanjut. Ya, yang pertama apa? Klik. Ya. Tuhan sendiri akan berjalan di depan. Dia berjalan di depan bangsa Israel. Dia berjalan di depan kita. Dia berjalan di depan saudara dan saya. Tujuannya apa? Ketika dia berjalan di depan, apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Coba dibaca ayatnya, Ulangan pasal 9 ayat yang ketiga. Dibaca dulu ayatnya, dibuka dulu. Bisa? Ya, Ulangan pasal 9 ayat yang ketiga dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus berjalan di depan kita? Kenapa Tuhan harus berjalan di depan bangsa Israel? Karena tadi, ketika menghadapi situasi yang berat ditinggal oleh Musa, kemudian di depan ada tembok Yeriko, belum lagi nanti ada suku-suku bangsa raksasa, orang-orang di Kanaan itu. Apakah itu tidak membuat mereka takut dan patah hati, kuciwa atau kecewa? Waduh, ternyata prosesnya enggak gampang. Dia pikir udah masuk tanah Kanaan, udah masuk aja, tapi harus melewati rintangan yang begitu berat. Itu yang membuat bangsa Israel takut, itulah yang membuat bangsa Israel patah hati. Sehingga Tuhan harus menguatkan orang-orang ini dengan meyakinkan dia bahwa aku yang berjalan di depan kamu. Laksana api yang menghanguskan setiap musuhmu. Ya, tujuannya apa? Apa yang Tuhan buat di depan kita? Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Ya, yang pertama, dia akan memunahkan mereka. Mereka di situ siapa? Musuh. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau yang menjamin itu Pak RT, gitu, mungkin dia bisa gagal. Ustaz. Kalau yang menjamin itu Panglima, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mungkin bisa kalah.
Bahkan kalau Pak Jokowi sendiri yang menjamin, aku akan berjalan di depanmu, tenang aja, semua pasti beres. Belum tentu dia bisa melawan orang Kanaan. Orang Kanaan kayak Goliat, saudara, tinggi-tinggi. Ya. Orang Israel kecil-kecil, ya dikepret sekali ya tebal, saudara ya. Nah, melihat situasi begitu, Allah berjanji, aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menghalau mereka. Aku akan memunahkan mereka. Itu janji Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan harus berjalan di depan kita? Mereka akan ditundukkan, mengaku, menyerah. Sekalipun engkau bangsa yang kecil, ternyata ada Tuhan yang besar. Ya. Meskipun masalahmu saat ini besar, ketahuilah kamu punya Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Amin. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah hati. Mati satu tumbuh 1000. Jangan mau, apa istilahnya anak muda itu. Saya ini dulu pacaran enggak gitu itu apa ya. Apa? Baper ya. Ya, apa namanya? Ya. Jadi jangan mudah baper, saudara ya. Yakinlah bahwa Tuhan ada di depanmu. Tuhan memimpin engkau dan akan mempertemukan engkau dengan pujaan hatimu. Dengan apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi pengharapanmu. Tuhan berjalan di depan. Ya, mereka akan mengaku bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada masalah hidupmu. Kasih tahu orang tuamu. Wah, Ma, Tuhan yang aku percaya, yang aku imani ya, yang tadi katanya itu namanya Yod-He-5-He itu, ya, itu yang menyertai saya, yang menyertai keluarga kita. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Kemudian setelah memunahkan mereka, apa yang Allah lakukan? Dia akan menghalau dan membinasakan mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa bangkit untuk melawan kita. Itu yang dilakukan ketika Tuhan berjalan di depan kita. Lanjut. Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Dalam hal apa Tuhan menyertai kita? Kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Ya, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Tujuannya untuk apa? Berperang bagimu, melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberikan apa? Halo? Kemenangan. Siapa yang mau menang? Semuanya mau menang. Amin. Oleh sebab itu izinkan Tuhan berjalan menyertai kita dalam setiap langkah tujuan hidupmu. Apa yang menjadi fokus hidupmu saat ini? Apa yang menjadi cita-citamu saat ini? Tuhan berjanji, Dia menyertai engkau. Dengan tujuan apa? Memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Menjadikan engkau orang yang sukses. Menjadikan engkau orang yang berharga. Baik di mata Tuhan maupun di dalam keluarga. Ya, itu Tuhan menyertai kita. Kemudian selanjutnya, dalam hal apa Tuhan menyertai kita? Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah malam hari ini, Yesus berjanji apa? Aku menyertai kamu kadang-kadang. Oh, aku menyertai kamu apa? Senantiasa, kapan sampai kapan? Sampai akhir zaman.
Kapan Anda merasa Yesus menyertai Anda? Dalam konteks ini Tuhan ingin, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Kemudian dilanjutkan ayat itu. Aku yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Oleh sebab itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, yang memberikan jaminan menyertai Anda dan saya. Ya bukan berarti ketika Anda diem aja, enggak ngapa-ngapain Tuhan menyertai. Ya, Anda tidak akan pernah merasakan disertai Tuhan. Kalau saudara tidak pernah menjalankan amanat agung itu. Jadi saksi, beritakan Injil. Jangan jadi orang egois, saya sudah diselamatkan, ya udah biarin aja. Yang lain biarin aja, itu kan tugasnya Pak Pendeta. Ya, jadi saudara memiliki hati yang terbeban supaya orang itu juga diselamatkan seperti kita. Beritakan Injil. Meskipun Anda tidak bisa bicara, paling tidak perubahan karaktermu, hidupmu, itu orang perhatikan. Oh, ternyata anakku ikut kaum muda di El Bethel, hidupnya diubahkan. Waduh, puji Tuhan Pak, anakku sudah berubah. Orang tuamu diberkati. Ya, saudara-saudaramu yang lain diberkati. Ada perubahan hidup. Ketika Anda datang kepada Tuhan, dan saudara mengerti siapa Tuhan yang Anda sembah, ada perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Orang lain bisa melihat dan memuliakan Tuhan. Lanjut. Ya, lanjut, klik. Nah, yang terakhir, dia berjanji kepada orang Israel, ya dia juga berjanji kepada saudara dan saya. Dalam hal apa lagi? Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan kepada orang yang takut, janji Tuhan kepada orang yang patah hati. Dia katakan, jangan, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang saudara takutkan? Saudara takut masa depan Anda? Coba perhatikan ayat ini. Klik. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima bicara apa tuh? Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, ini berbicara tentang keuangan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya diperbudak oleh uang. Ya, fokusmu pada uang. Tujuan hidupmu hanya uang. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam hal keuangan pun Tuhan berjanji. Tidak usah kamu ngoyo harus ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banting tulang, itu apalagi istilahnya. Kerja keras sebagai kuda. Ya kan? Hanya fokusmu pada uang. Sampai lupa Tuhan, lupa pelayanan, lupa ke gereja, lupa berdoa, mandi pun lupa. Saking fokusnya sama duit sampai diperbudak oleh uang. Ya kita kerja seperti orang biasa lah. Fokus sama Tuhan. Ya. Gaji itu memang dari bos. Tapi berkat dari mana? Dari Tuhan. Iya Pak, tapi dengan keadaan ekonomi seperti ini gaji saya tidak cukup. Kalau dicukupkan cukup enggak? Cukup. Tapi harus ada yang diturunin gitu loh. Iya kan? Jangan gajinya 2 juta, keperluannya 1 bulan 3 juta. Terus sing 1 juta melo sapa?
Itu kan berarti kan kalau gajinya 2 juta paling enggak kan harus ada yang diturunin kan. Iyalah. Wah ya Pak, kena PPKM gaji saya dari 5 juta jadi 3 juta Pak. Tapi kebutuhan saya tetap 5 juta. Ya akhirnya kan besar pasak daripada tiang. Harus kencangkan ikat pinggang, ya beli sabuk yang banyak saudara. Kencangkan ikat pinggang. Ya harus dicukupkan 3 juta itu. Jangan berharap aku tak tinggal gesek Pak, gesek. Itu gesek aja. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berarti ada sesuatu yang harus diturunkan. Itu hikmatnya. Dan Tuhan kalau kamu melakukan itu, Tuhan berjanji apa? Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dan dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Bukan hanya buat bangsa Israel ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang berat. Kita saat ini juga menghadapi situasi pandemi yang berat. Ke depan ini kita tidak tahu ekonomi Indonesia seperti apa. Kita ke depan tidak tahu setelah saya lulus kuliah itu ada pekerjaan atau tidak. Tapi yakinlah bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas daripada hidup. Dia berjanji, kalau yang berjanji presiden bisa gagal. Tapi kalau yang berjanji Tuhan, ya yang saya tadi jelaskan tadi itu yang berjanji kepadamu dan saya saat ini, dia tidak akan pernah ingkar janji. Bagaimanapun caranya dia akan pastikan hidupmu sukses. Bagaimanapun caranya dia akan memastikan hidupmu bahagia. Dia akan pastikan hidupmu menang atas segala sesuatu. Amin. Enggak ada yang amin. Enggak yakin saudara. Cuman saya tok yang yakin. Saya bisa ngomong begini kenapa saudara? Saya pernah jadi saudara, ya seumuran saudara saya pernah. Tapi kan saudara kan belum pernah jadi seumuran saya kan. Ya nantilah tunggu. Seusia Anda saya pun mengalami hal yang sama. Pertanyaan-pertanyaan retorika itu muncul di dalam pikiran saya. Kenapa kok saya begini Tuhan? Kenapa kok saya begitu Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Puji Tuhan malam hari ini saudara hadir di sini, saudara bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Engkau hadir di sini, engkau mendengar janji Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah melupakan engkau. Dia akan menghalau musuhmu, dia akan berjalan di depanmu, dia akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Dan memastikan engkau menang atas segala sesuatu. Amin. Ya, mungkin ada slide terakhir ya. Ya, pesan Tuhan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika engkau takut, ketika engkau patah hati, ya semangat yang patah mengeringkan tulang. Pesan Tuhan malam hari ini jangan takut dan jangan patah hati. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari kita bangkit berdiri. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri. Saya kembalikan dulu, Pak. Firman-Mu telah menegur setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami mendapatkan kekuatan kami Yesus. Kami tidak akan berjalan sendirian karena ada Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya berjalan bersama-Mu kami mendapatkan kemenangan kami. Hanya berjalan bersama-Mu kami mendapatkan kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati firman Tuhan pada malam hari ini kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih atas pelayanannya Om Budi untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk kita tabur. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Atas berkat firman Tuhan yang telah kami terima ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang telah mendengarnya ya Tuhan. Dan kami mau ya Bapak, kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kau memberkati pelayanannya, kehidupan keluarganya, Kau memberkati ya Tuhan. Dan malam hari ini Yesus, kalau kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan tilik satu persatu memberkati setiap kami ya Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan dengan tulus hati, kiranya apa yang kita tabur menjadi kebaikan untuk nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Dan saya akan memberikan pengumuman untuk teman-teman youth pada malam hari ini. Sabtu besok, Sabtu depan kita tetap ada ibadah seperti luar biasanya pada malam hari ini. Saya mengajak untuk teman-teman bisa mengikuti pengumuman yang telah disampaikan di grup. Lalu juga saya mengajak untuk teman-teman untuk selalu ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya yang belum pernah beribadah, belum pernah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini, kita bisa berfellowship sama-sama. Ya, kemudian hari Minggu besok kita ada ibadah raya umum, akan disiarkan secara online dan juga onsite. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama, ajak keluarga, ajak saudara-saudaranya untuk beribadah bersama kami.